Bismillahirrahmanirrahim. Pada kawan-kawan ya Abdullah. Abad sekalian, ayat yang barusan, surat yang barusan saya baca adalah surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab teringat kita diturunkan kita semua dari bahasa tersebut. Itu kisah tentang Allah di bulan Ramadan ini, sahabat sekalian, sama sahabat keluarga besar Al-Sena. Di bulan Ramadan ini, marilah kita perbanyak dan perdalam keimanan kita, ketakwaan kita. Salah satunya dengan cara banyak-banyak mengaji serta menghayati apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang barusan saya baca, biar kita bisa mempertebal keimanan kita, yaitu ada sebuah kisah yang menarik. Misalnya Abdullah bin Umar. Siapakah beliau? Beliau adalah sahabat Nabi yang terlahir dengan perasaan. Beliau termasuk sahabat dari istri Nabi Muhammad yang pertama, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau masuk Islam sejak setelah perang Badar. Kenapa? Ada yang menarik di surat Al-Ahzab ketika beliau sahabat Abdullah bin Umar tersebut mendatangi Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad sedang berkumpul bersama para pembesar Quraisy. Nabi Muhammad ingin mengajak pembesar-pembesar Quraisy tersebut untuk masuk ke dalam Islam. Tapi tiba-tiba Abdullah bin Umar tersebut masuk. Karena beliau buta ya, langsung aja beliau berteriak kepada Nabi Muhammad menanyakan tentang sesuatu tentang Islam. Ketika itu Nabi Muhammad tidak suka. Kenapa? Karena beliau lagi bicara dengan pembesar Quraisy, pas ada yang bukan, beliau memalingkan wajah. Sehingga Nabi Muhammad ditegur oleh Allah dengan surat Al-Ahzab yang barusan saya baca ayat 1 dan 2. Itulah keistimewaan sahabat beliau Abdullah bin Umar, sehingga Al-Quran saja memprioritaskan beliau, sehingga Nabi Muhammad agar tidak melupakan orang-orang yang dianggap tidak penting. Semuanya harus dipentingkan. Dan juga ada kisah menarik tentang Abdullah bin Umar. Ketika beliau sudah usia senja, dan usia lanjut, beliau tetap istiqomah. Beliau ke masjid jamaah bersama Rasulullah memang tidak diragukan lagi, walaupun beliau buta, terus dia istiqomah ke masjid beribadah bersama Rasulullah. Tapi pada suatu hari beliau merasa keberatan. Beliau minta pendapat kepada Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad, bolehkah saya sholat di rumah saja, tidak berjamaah, karena keterbatasan fisik saya sehingga ke masjid itu saya sering nafkah. Bolehkah saya sholat di rumah? Terus kata beliau, Nabi Muhammad ini silakan. Ya, beliau maklum pulang. Tapi setelah keluar dari pintu masjid, beliau langsung dipanggil lagi oleh Nabi Muhammad. Hei Abdullah, apakah kamu mendengar di rumahmu panggilan adzan dari masjid ini? Iya Rasulullah. Maka kamu harus datang. Kalau kamu dengar. Ketika Rasulullah bilang seperti itu, beliau langsung memantapkan niatnya, maka istiqomah terus sehingga ada menjemput untuk datang ke masjid bagaimanapun kondisinya. Jadi beliau terus datang ke masjid walaupun beliau dengan keadaan buta, yang mana jalan dari rumah ke masjid itu
sangat ahli, banyak-banyak bagu, banyak-banyak pohon rumah, terutama di malam hari tidak ada orang yang menolong. Beliau sering tertabrak. Suatu hari beliau sampai-sampai tertabrak batu terus jatuh, kepalanya terbentur sehingga mengeluarkan darah yang banyak. Tapi keesokan harinya, karena keanehan terjadi, tiba-tiba ada seseorang. Nah, ketika beliau mau berjalan ke masjid, beliau langsung diangkat. Setiap hari orang tersebut mengangkat. Terus karena penasarannya, siapa orang itu? Bertanyalah itu. Abdullah bin Umar. Kau siapa wahai pemuda sering mengatakan saya dan selalu tepat waktunya. Enggak usah tanya, Abdullah. Dan enggak usah doakan saya kebaikan karena saya ini dilaknat oleh Allah. Siapa kamu itu? Saya adalah iblis. Iblis kok bisa mengatakan saya ibadah kepada Rasulullah? Ya, kenapa? Karena ketika kamu terjadi, pahalamu lebih besar dan dosamu langsung dihapus oleh Allah. Nah, biar dosamu nggak habis, penting saya antarkan saja. Karena kalau kamu terjatuh terus, dosamu bisa-bisa habis langsung masuk surga. Makanya ya, cerita yang aneh ini memang nyata. Beliau selalu diantarkan iblis ke masjid. Nah, itu adalah keistimewaan beliau Abdullah bin Maktum, karena keistiqomahan beliau sehingga beliau mendapatkan karomah yang luar biasa sampai-sampai iblis menemani beliau untuk beribadah kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cerita itu bisa membuat inspirasi kepada kita semua biar keimanan kita semakin tebal, semakin meningkat, terutama di bulan Ramadan. Terima kasih dari saya.